Oke, silakan. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak pernah ada yang melihatnya. Satu, kenapa? Kalau ada yang mengatakan Tuhan atau pencipta itu bisa dilihat, artinya dia pasti menyerupai dirinya dengan makhluk. Satu, siapapun yang berkata pernah melihat Tuhan itu bohong belaka. Bukan Tuhan yang dia lihat. Dua, menurut saya teman-teman Kristen itu, tadi ini si RB nih, saya langsung nyerang aja dah gitu ya. Bahwa Tuhan itu bisa dilihat. Baik, kalau Anda bisa melihat Tuhan, artinya Anda jawara. Jawara total itu namanya. Kenapa? Kalau melihat Tuhan adalah jawara, artinya dia melawan Bible sendiri. Saya tidak pernah berbicara tidak pakai data. Kita satu ayat saja. Kalau ada Erben nih malam bisa membantah pernyataan Yesus, silahkan bantah pernyataan Yesus. Sekarang saya ikut Yesus di Yohanes 5:37. Yesus berkata, Bapa yang mengutus aku. Dialah yang bersaksi tentang aku. Ini kata Yesus nih, bukan kata saya nih ya. Yang lu bilang lagi saya ngarang. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Kata Yesus, saya sekarang dil-dilan sama Yesus. Dil-dilan, hore, saya setuju sama Yesus. Bahwa suaranya tidak pernah didengar, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, kata Yesus. Sip, setuju sama Yesus. Tapi Erben berkata, Tuhan itu bisa dilihat. Gitu ya. Jadi kalau ada orang di muka bumi ini berkata, Tuhan itu bisa dilihat, artinya dia membantah pernyataan Yesus di Yohanes 5:37. Dil-dil banget itu gitu loh. Dan kami umat muslim di seluruh bumi ini belum pernah ada yang melihat Tuhan. Belum pernah ada yang melihat wajah Sang Pencipta. Karena kalau sampai ada yang bermimpi atau ada melihat secara langsung, itu namanya bohong belaka. Itu kira-kira dari saya. Kenapa demikian? Karena di semua tertulis yang Anda anggap kitab suci di Bible itu tertulis demikian. Itu satu. Kalau Anda bisa membuktikan Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dilihat, mantap itu. Karena di dalam surat Al-Ikhlas itu ya, Allah itu tidak beranak, tidak diperanakan, tidak ada yang serupa dengan Dia. Kalau sampai ada yang serupa atau ada yang bisa dilihat, artinya gugur ayat ini. Gitu. Jadi hanya saya pakai satu ayat kepada Anda untuk melawan hujah-hujah Anda selama ini yang menuhankan manusia. Kenapa Anda bisa saya katakan menuhankan manusia? Karena kita lihat di dalam Bible itu kuburan kosong. Mayat Tuhan hilang. Terangkat semua badan-badannya ke surga, kecuali yang tertinggal bekas kulupnya yang pernah disunat 8 hari. Tidak ada orang Kristen bisa membuktikan kalau Yesus sekarang sudah berganti tubuh menjadi tubuh kemuliaan. Tidak ada ayatnya. Yang ada adalah di Markus 16:19, ya, Yesus naik ke surga duduk di sebelah kanan Bapa. Setelah dicek kuburan, mayat Tuhan hilang, artinya kosong. Terangkat semua badan-badannya dulu di sebelah kanan Bapa. Itu, ya. Nah, kalau Anda mengatakan Tuhan bisa dilihat, berarti selama Yesus hidup di muka bumi dia adalah Tuhan. Artinya Yesus pula sendiri yang membantah pernyataannya di Yohanes 5:37 itu gitu. Teman-teman ya, ini saya bicara ada data, ada fakta. Semoga nanti Bro Erben bisa membantah pernyataan Yesus. Jangan bantah pernyataan aku, Bro Erben ya. Bantah kata-kata Yesus. Tapi saya mohon, janganlah kau melawan Yesus. Jangan melawan Yesus dengan pernyataan yang sangat jelas bahwa dia mengaku diutus oleh Bapa. Dan berkata, suaranya pun tidak bisa kau dengar dan wajahnya pun tidak bisa kau lihat. Rupanya tidak bisa kau lihat. Sekali lagi Mas Erben, kok nggak ada suara ya? Tolong bantah Yesus, jangan bantah saya ya.
tolong bantai Yesus. Silakan. Oke, sekarang waktu saya sebentar ya. Timernya dicabut, saya share screen. Tapi dijalankan. Yang pertama, Handi Selebes ini kayak anak TK, nggak bisa membaca dengan bagus. Mungkin kau karena terbiasa hanya menghafal. Perhatikan di sini, Bapa mengutus aku. Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Suara siapa? Suara Bapa. Rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Siapa? Bapa. Firman-Nya pun tidak menetap di dalam dirimu. Siapa? Bapa. Jadi yang tak terlihat di situ adalah Bapa. Bapa itu siapa? Allah. Terus Yesus itu siapa? Utusan Allah, firman yang menjadi manusia. Tuhan di situ adalah gelar kepada Yesus. Jadi Tuhan kami itu Tuhan yang terlihat. Tapi Allah kami tidak pernah terlihat. Tak pernah tahu kayak gimana wujudnya. Jadi Hendy Salibes ini kayak anak TK. Gak bisa bedakan Tuhan dengan Allah. Kamu jangan terus jadi anak TK. Sekarang saya tanya, Allah kami menurunkan firman-Nya jadi manusia, namanya Yesus, diberikan kuasa di bumi di surga. Kekuasaan Yesus itulah yang disebut ketuhanan. Karena kata Tuhan berasal dari kata Tuhan, artinya penguasa, pemilik. Itu berbicara tentang otoritas kekuasaan. Dan itu menunjukkan kemesiasan Yesus. Yang lain tolong diam. Perhatikan ya. Sekarang saya tanya samamu, Yesus bisa menghentikan badai. Itu artinya dia Tuhan yang berkuasa. Tuhanmu kapan pernah menghentikan badai? Tuhanku Yesus menyembuhkan berbagai penyakit. Tuhanmu penyakit apa yang sudah disembuhkan? Pikirkan. Tuhanku Yesus itu menjamin orang masuk surga. Tuhanmu siapa yang sudah dijamin masuk surga? Pikirkan. Ya, baru kau katakan tadi, Yesus itu siapa yang bisa membuktikan dia terangkat ke langit? Kalian orang Muslim mengutip bahwa Yesus adalah Isa. Itu sudah terangkat hidup-hidup sekarang sampai di langit. Pertanyaannya, siapa manusia, nabi atau utusan yang hidup ribuan tahun di langit sana? Hanya Yesus. Jadi kamu itu pikirkan apa yang kamu ucapkan. Jangan sampai bibirmu lebih cerdas daripada otakmu. Itu yang mau sampaikan samamu. Tubuh kemuliaan Yesus membuktikan dia naik ke surga, bro. Siapa di sini manusia yang hidup-hidup naik ke surga? Berikan satu contoh sama saya. Baginda Muhammad bagaimana? Sampai hari ini masih diziarahi kok. Masih didoakan oleh orang Muslim. Jadi sekarang saya mau katakan samamu, bagi saya Yesus itu Tuhan. Dia adalah firman Allah. Ayat yang kamu baca tadi yang tak terlihat itu Bapak. Kamu gimana sih? Kamu bicara kayak anak TK. Anak TK kamu, biar tahu kau ya. Jadi tumbuh kemuliaan, terangkat ke surga. Kau bilang tadi mayat Yesus hilang. Itu pernyataan daripada wanita yang datang ke kubur ketika dilihat kubur itu kosong. Siapa yang mencuri? Itu Bisa bahasa mereka ya. Masih ada 2 menit, nggak apa-apa. Jadi saya sudah jawab di sini. Kamu nggak bisa membedakan antara kata Tuhan dan Allah dalam konteks Kristen. Tuhan itu gelar. Saya kasih contoh, saya kasih tunjuk sama kamu ya. Sebentar, saya akan share screen lagi nih. Masih ada waktu saya. Saya akan tunjukkan sama kamu. Supaya kamu jangan jadi anak TK terus. Oke, saya share screen. Jadi kamu perbanyak data, jangan perbanyak ngerocos. Supaya kepintaran itu seimbang antara mulut dengan otak. Lihat ini. Kata Tuhan dalam bahasa Melayu berasal dari kata Tuhan. Buku pertama yang memberi keterangan hubungan kata Tuhan dan Tuhan adalah Ensiklopedia Populer Gereja oleh Adolf Heuken SJ 1976. KBBI itu baru ada 1983. Jadi kamu itu belajar sejarah, jangan belajar ngerocos. 1 menit. Ya, menurut buku tersebut, arti kata Tuhan ada hubungan dengan kata Melayu Tuhan yang berarti atasan, penguasa atau pemilik. Jadi itu kalau orang Inggris Lord. Jadi kata Tuhan itu sama seperti penggunaan kata Rob dalam kitabmu, sama seperti penggunaan kata Gusti dalam bahasa Jawa. Oke, jelas ya? Jadi Tuhan siapa yang lemah? Ya saya katakan Tuhanmu, karena Tuhanmu nggak pernah menampakkan diri, karena pernah berbicara langsung kepada baginda, nggak pernah membuat mujizat. Kalau Tuhanku Yesus, mujizatnya nyata, perbuatannya nyata, ajarannya nyata, karakternya nyata, sifatnya nyata, semuanya nyata. Tapi dia bukan Allah Bapakku, tapi dia adalah firman-Nya Allah Bapakku yang menjadi manusia
dalam kemanusiaan dia diberikan otoritas sebagai penguasa di bumi di surga, maka dia disebut Tuhan. Jadi ketuhanan Yesus, kepenguasaan Yesus, supaya kau tahu. Timer habis. Ya. Di sini si Erben memakai kata Allah. Padahal kata Allah itu di Bible tidak ada. Minjem. Jangan minjem dong. Diam, jangan minjem. Lain kali lu jangan pakai kata Allah ini. Najis. Yesus itu adalah bisa dilihat. Tapi seluruh umat Kristen di muka bumi ini mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Dan yang disembah orang Kristen, yang saya tanya adalah Yesus. Tapi Erben malam ini mengeliminasi semua keyakinan Kristen bahwa Yesus itu bukan Tuhan pencipta alam semesta. Ini ya, dengar baik-baik di luar sana. Erben malam ini mengeliminasi kalau Yesus itu adalah Tuhan pencipta alam semesta. Tuhannya bisa dilihat, tapi Bapa bisa dilihat. Dia nggak bisa membedakan yang mana Yesus, yang mana Bapa. Seluruh umat Kristen nggak pernah mengatakan Tuhan Bapa. Jarang sekali. Rata-rata mengatakan Tuhan Yesus. Apa maksud Tuhan Yesus itu? Yesus itu adalah Tuhan sendiri. Gitu loh. Makanya kalau menganut Trinitas, Anda campur-campur, kelar urusan. Sekali lagi bahwa Bro Erben, ya berhentilah mengatakan Yesus itu Tuhan, penguasa, bisa menghentikan badai, bisa bermujizat, bisa apa saja, padahal ada Bapa. Itu ya. Yesus sudah berkata, benar itu setuju dengan Anda, wajahnya tidak bisa dilihat. Artinya sang pencipta itu nggak bisa dilihat. Anda setuju dengan Al-Quran? Anda setuju dengan Al-Quran. Bapak yang di surga nggak pernah turun ke bumi jalan-jalan. Nggak pernah. Anda setuju dengan itu tadi, Yohanes 5:3-7. Tapi Yesus pernah dilihat. Dan Yesus ini juga yang dituhankan. Dengarin baik-baik. Ya, Anda menghinakan Al-Quran, tapi Anda menyetujuinya. Bapak itu nggak pernah turun ke bumi dilihat manusia. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala nggak pernah dilihat sama. Yang problem di sini adalah Anda nggak bisa membedakan yang mana Bapak, yang mana Yesus. Aku dan Bapak adalah satu. Satu apa? Pikirkan baik-baik satu apa itu. Sekarang saya nanti mau bertanya, tolong dijawab dengan terakhir ya. Bahwa siapakah yang menciptakan alam semesta? Saya pengen tes keilmuan Kristen termasuk Erben ini. Apakah Yesus yang menciptakan atau Bapa yang menciptakan? Sebut satu. Kalau Anda sebut dua, Tuhanmu dua. Sekali lagi ingat nanti ya. Siapakah yang menciptakan alam semesta ini? A. Bapa, B. Yesus, C. Roh Kudus, D. Semuanya benar. Kalau Anda menyebut tiga, berarti tiga yang menciptakan. Harus menyebut satu. Kalau Anda membawa Yesus pencipta alam semesta, berarti Yesus juga adalah Tuhan. Yesus juga adalah Bapa itu. Ada di Bible-mu mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Satu apa? Satu fisik kah? Satu hakikat kah? Satu roh kah? Satu keluarga kah? Satu RW kah? Satu negara kah? Gitu loh. Ya. Satu jadi kamu bodoh, Hen. Ini gimana nih Kristen ini ngaco nih. Nah, ini Ngaco nih. lagi. Nanti dulu dengerin dulu. Kan ada panitianya ini. Bang izin ada Bang Juma maupun sama Niripa Bang udah masuk. Ya, silakan. Ya, Oke, dulu. habis ini nanti saya tanggapi 5 menit udah cukup. Ya oke, cukup ya. Tuh. Oke, kita kasih kesempatan dulu ya. Benar, Mas Adi. Baik Islam maupun Kristen yang nggak tahan dengan perdebatan ini dipersilakan untuk keluar dari sini. Jadi yang nyerocos tadi pertama kali siapa ya? Itu aja pesan saya. Disiplin memiut mic-nya sendiri-sendiri. Kita hormati kedua narasumber di sini. Oke, dilanjut. Sekarang siapa ini? Dikembalikan aja karena formatnya Pak Jul. Ini Ripa, Oke, saya jawab dulu. Ya, jawab dulu Erben. Siapakah yang menciptakan alam semesta? Bapa, Yesus, atau Roh Kudus? Silakan. Sebentar ya. Yang timer dilihat dong, yang kawan Kristen supaya 5 menit ya. Oke, saya share screen. Jawab aja, nggak perlu saya screen kali. Oh, saya kan orangnya suka berikan data. Lihat ya. Wajib pakai data dong. Segala kawan Kristen tolonglah. Segala sesuatu dijadikan oleh firman
dan tanpa firman tidak ada satupun yang telah jadi dari saya dijadikan. Jadi yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah melalui firman, dengan cara berfirman. Itu Kejadian pasal 1, maka dikatakan di situ berfirmanlah Allah. Itu. Jadi bagi kami kalau Allah tak berfirman itu patung. Allah tak memiliki firman dalam kekal itu patung. Saya tunjukkan lagi. Jadi pertanyaanmu bagus, tumben kamu bagus. Ya, Kolose 1 ayat 16. Dikatakan, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi siapakah pencipta kami itu? Ya Bapa di surga, Allah itu. Bagaimana Dia mencipta? Melalui firman-Nya. Siapakah firman-Nya itu? Ya Yesus, firman yang menjadi manusia. Itu jelas sekali. Jadi dalam ajaran Kristen, Bapa tidak pernah turun ke dunia melalui rahim Maria. Kalau kamu katakan Bapa turun ke dalam rahim Maria, itu bidat. Itu ajaran sesat. Yang turun ke dunia ini adalah firman. Inkarnasi firman menjadi manusia. Oke, tadi kamu katakan satu apa? Saya ajari kau sedikit. Ya, satu di situ bukan berbicara satu wujud. Tapi satu di situ adalah satu apa ini? Satu ini, satu. Biar kau lihat ya, ini teks Yunani. Satu di situ berbicara satu sifat, sederajat, setingkat, setaraf. Ya. Jadi Yesus dan Bapa itu satu, artinya Yesus memiliki sifat ilahi karena Dia firman. Bahkan dikatakan Yesus, seluruh karya Yesus itu adalah karya Bapa itu sendiri. Maka Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku, tetapi dari Bapa-Ku. Artinya pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Yesus adalah dilakukan Dia atas nama Bapa di surga. Maka bukan itu artinya satu. Jadi supaya kamu cerdas. Jadi supaya kamu mengerti seluruh perbuatan Yesus itu berasal dari Bapa di surga. Jadi Yesus itu bukan Bapa. Sejak kapan orang Kristen sejati mengatakan Yesus itu Bapa? Enggak ada itu. Yang betul adalah Yesus itu firman-Nya Bapa yang menjadi manusia. Kenapa firman menjadi manusia? Supaya melalui sang firman inilah Allah yang tak kelihatan itu menjadi kita bisa mengerti. Ketika Allah berbicara Dia juru selamat, kita lihat juru selamat itu di dalam Yesus. Ketika Allah dikatakan kudus, kita lihat kekudusan Allah dalam Yesus. Makanya Yesus satu-satunya yang tak berdosa. Karena Yesus satu-satunya yang tak berdosa, maka kami enggak pernah lagi ikut manusia yang berdosa. Yesus dikatakan bahwa Bapa itu kekal. Kita lihat kekekalan Allah di dalam Yesus itu. Allah itu maha kuasa, kita lihat kuasa Allah di dalam Yesus itu. Allah itu maha baik, kita lihat kebaikan Yesus. Semuanya di situ. Jadi karena itu bro, ikutilah nabi utusan yang datang dari surga. Jangan kau ikuti yang datang dari dunia. Ikutilah nabi utusan yang sudah di surga. Jangan yang masih dalam kuburan. Ikutilah utusan yang menjamin kau menang atas dosa, atas maut, atas iblis. Jangan kau ikuti orang yang tak bisa menjamin kau menang atas dosa, atas maut, atas iblis. Hanya Yesus. Maka Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Kenapa begitu? Karena Dia dari sorga. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena Bapa sendiri sudah ngomong, siapa yang mau selamat, percaya kepada Yesus. Karena dikatakan Yesus, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi bro ini harus cerdas. Oke, saya catat apa yang kamu katakan tadi di situ. Jadi sekarang saya mau tegaskan samamu, orang Kristen nggak pernah mengatakan Yesus itu Bapa ujuk-ujuk jadi manusia, enggak. Tapi firman-Nya yang kekal di dalam dirinya diutus menjadi manusia. Sehingga di dalam kemanusiaan Yesus ini kita lihat kebaikan, kebenaran, kekudusan, ajaran etika dan moral yang sempurna. Jaminan akan menang atas dosa, atas maut dan iblis. Makanya itu dibuktikan Yesus lewat kebangkitannya dari kematian. Dibuktikan dengan kenaikannya ke surga. Maka kalau Yesus itu mati udah selesai, nggak ada Kristen. Tapi karena Yesus itu mati, Dia bangkit hidup dalam kemuliaan, Dia naik ke surga dalam keagungan, dan Dia datang di akhir zaman jadi hakim yang adil. Maka karena itu tidak ada keraguan untuk percaya bahwa Yesus juru selamat satu-satunya yang datang dari Allah. Firman menjadi manusia. Habis. Oke, jelas ya? Tuh, waktu saya tuh. Masih ada tuh ya. Masih ada. Lu colong tadi. Oke, saya lanjut. Santai aja, Ben. Santai, Ben. Pertanyaan tadi kan gampang sekali.
Saya nggak minta loh bagaimana cara menciptakan. Suaranya Bang. Cek. Kecil suara saya. Lanjut. Oke. Saya tadi nggak pernah minta bagaimana cara penciptaan gitu loh. Langsung dia jelaskan procos gitu ya. Saya cuma minta nama siapa yang menciptakan alam semesta. Tapi dia jawab Bapak. Jadi gugur malam ini teman-teman Kristen di luar sana, Erben mengatakan bukan Yesus yang menciptakan alam semesta. Artinya alhamdulillah, bersyukurlah kita menjadi seorang muslim. Kenapa? Karena manusia yang dianggap Tuhan, Kurios, yang setara dengan pencipta itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Terbukti sudah malam ini, Erben sudah berterus terang bahwa Yesus itu adalah diciptakan karena dia bukan pencipta. Teman-teman catat semua ya. Ini Erben sudah membuka sendiri, nggak tahu nanti denom lain setuju apa enggak. Erben sendiri berkata bahwa yang menciptakan segala sesuatu itu termasuk alam semesta adalah Bapa. Saya tidak minta menerangkan bagaimana proses penciptaan itu. Dia terangkan sepanjang, padahal nggak ditanya begitu. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu di atas segalanya, dia maha, tidak ada yang maha begitu. Saya udah kasih satu ayat saja, gampang menjadi seorang muslim. Cuma surat Al-Ikhlas tadi itu clear urusan, semua terjawab di sana gitu loh. Tidak ada yang setara dengan dia gitu loh. Tidak diperanakan, tidak beranak begitu. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta ini, ayatnya banyak di Al-Qur'an. Termasuk penciptaan Adam dan Hawa dan penciptaan manusia dan seterusnya, termasuk penciptaan Yesus yang setara dengan pencipta itu menurut Herbert. Bagaimana mungkin seorang Yesus diciptakan mau setara dengan yang menciptakannya? Ini namanya blunder yang tidak ketulungan begitu. Sekali lagi berhentilah mengatakan Yesus ini setara dengan sang pencipta. Mana setaranya? Itulah sering saya katakan kepada teman-teman. Katanya Andi Slebes hanya berdiskusi kepada Kristen yang tidak sekolah. Nah orang dia yang masuk di sini kok saya nggak pernah ngundang kok. Saya tanya baik-baik dia ngaku sendiri gitu loh. Bahwa apa? Yesus itu pencipta alam semesta. Yesus itu berkuasa. Yesus itu berkehendak atas familinya Bunda Maria. Yesus juga yang dikandung, Yesus juga yang dilahirkan. Yesus itu Tuhan. Erben nanti harus menjawab. Ya, sekali lagi Erben, lu jangan pakai kata Allah deh, itu istilah kami lo, nggak ada di Bible lo. Ntar juga lain akan hapus itu, pakai Bapak aja. Najis lo pakai itu. Jangan minjem-minjem istilah Al-Quran deh. Kamu kan nggak setuju, nggak percaya. Nggak usah sebut Allah lagi gitu loh. Nggak ada kata Allah di Bible-mu, nggak ada. Nggak ada. Buang itu. Tadi sore juga ada mengatakan. Ada tadi satu Kristen sore mengatakan, kami memang mencuri kata Allah itu. Buka. Saya nggak ngarang-ngarang di situ ya. Jadi sekali lagi jangan pakai nama kata Allah. Itu Ben, gitu loh. Diskusi sama saya itu cerdas sedikit, kenapa sih? Gitu ya. Kalau Yesus setara dengan Allah Bapa, kemana kesetaraannya waktu dia mengatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Setaranya kemana? Sedangkan Bapa itu maha berkehendak, maha kuasa. Nah setaranya Yesus mana? Waktu bermukjizat gitu setara gitu. Nah waktu dia tidur setaranya kemana? Waktu disalib setaranya kemana? Waktu dia dikubur, waktu mati setaranya di mana? Coba saya mau tanya kepada Anda. Waktu Yesus di tiang salib diperlakukan tidak manusiawi, setaranya di mana? Dipinggirkan dulu gitu. Mana kesetaraan Yesus dengan Bapa waktu dia disalib? Mana kesetaraan Bapa waktu Yesus ada di kuburan 3 hari 3 malam? Setaranya di mana? Mana setaranya Yesus waktu dia tidak bisa berkehendak sesuai kehendaknya sendiri, melainkan kehendak Bapa yang mengutus dia? Mana setaranya? Jangan kau beri gelar kesetaraan pencipta kepada Yesus. Yesus sendiri nggak pernah berkata demikian. Berjubel ayatnya di Bible mengatakan, saya ini tidak bisa berbuat apa-apa. Saya ini nggak tahu hari kiamat. Saya ini utusan Tuhan, diutus kepada domba yang hilang di Israel. Saya ini Yesus, tidak ada setara-setaranya pun dengan Bapa. Yesus nggak pernah bicara begitu. Mana ada ayatnya Yesus pernah berkata, aku Yesus setara dengan Bapa? Tidak ada. Tidak ada ayat di Bible Yesus mengatakan aku setara dengan Bapa. Pertanyaan sekarang, lu jawab.
Di mana setaranya Yesus dengan Bapa waktu dia disalib dan waktu dia mati 3 hari 3 malam? Di mana setaranya Yesus waktu dia disalib dan mati 3 hari 3 malam? Mana setara itu? Apa dibuang dulu? Saya masih ada waktu 1 menit tadi terbuang. Pakai aja lah, jawablah. Monggo. Oke. Perhatikan ya. Jadi Allah itu Esa tunggal. Allah yang Esa itu memiliki roh dan firman. Firman Allah kekal di dalam diri Allah. Karena firman di dalam diri Allah, maka setara dengan Allah. Dan Yesus dalam natur firman, dia setara dengan Allah. Karena dia adalah firman. Dan Allah menciptakan segala sesuatu oleh firman. Dan Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Kalau kamu tak mengerti, sekolah lagi. Oke. Sekarang saya tunjukkan samamu tentang kata Allah. Oke, saya tunjukkan tentang kata Allah. Kata Allah itu bukan milik Islam. Karena kata Allah itu sudah digunakan bangsa Arab. Bangsa Arab lebih tua daripada Islam. Saya tunjukkan sama kalian, ini data-data, bahkan kata Allah itu sudah digunakan oleh orang Kristen sebelum Islam ada. Ini saya tunjukkan saja, siapa yang mau lihat, karena waktu saya hanya 5 menit. Oke, ini ya. Ini lihat, Arab itu Islam baru ada tahun 600-an Masehi. Sedangkan kata Allah milik Arab sudah ada 770, 970. Jadi Hendy ini kau terlalu banyak merocos, tidak memperbanyak data. Saya punya data. Jarak bangsa Arab dengan Islam itu 1500 tahun. Bahkan Paulus pernah pergi ke tanah Arab memberitakan Injil. Bahkan orang-orang Arab sudah datang waktu itu menyaksikan peristiwa Pentakosta. Ada di dalam kitab kami. Makanya kamu jangan beriman ahistori, tapi harus memiliki histori. Ini lihat, semua punya data. Ini data saya. Ini lihat ini. Al-Jabat 512 Masehi. Baginda belum lahir, sudah ada kata Allah dipakai Kristen. Jadi kamu itu belajar, jangan hanya belajar takia, jangan hanya belajar apa. Oke, saya tunjukkan ini data-data. Saya tidak hanya hanya bicara. Oke, di situ ya. Jadi saya mau katakan Yesus itu bukan ciptaan karena dia adalah firman. Makanya saya mau tunjukkan samamu ini tentang siapa Yesus itu supaya kamu mengerti. Jadi Yesus bukan ciptaan ya. Ini saya tunjukkan sama kau supaya ada data yang sangat bagus buatmu. Ini lihat ini. Silsilah Yesus Kristus itu luar biasa. Kelahiran Yesus Kristus itu luar biasa. Satu-satunya lahir dari wanita perawan. Masa muda Yesus itu masa muda yang luar biasa, cerdas. Ya, dia bukan buta huruf. Dia melakukan banyak hal. Ketika Yesus dibaptis juga terjadi mujizat yang luar biasa. Yesus juga melayani, pelayanannya luar biasa. Gelar-gelar Yesus juga di dalam Alkitab luar biasa. Dia dikatakan anak manusia karena dia adalah penebus. Dia adalah Mesias, artinya dia yang diurapi. Dia raja, dia imam. Dia nabi yang membawa kebenaran. Itu ya. Jadi luar biasa, Yesus juga adalah anak Allah. Kenapa dia disebut anak Allah? Karena dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Anak Allah di sini bukan makna biologis, tapi teologis. Sebutan kepada Yesus menunjukkan bahwa dia adalah berasal dari Allah. Dia Mesias, dia Tuhan. Tuhan di sini artinya penguasa, Tuhan atau junjungan agung. Makanya dikatakan Yesus berkuasa di bumi di surga, berkuasa menyelamatkan, berkuasa mengalahkan iblis, berkuasa menjamin keselamatan. Baru sebagai nabi, sebagai imam, sebagai raja, itu Yesus. Yesus itu guru yang agung, dia pengajar etika dan moral. Mengajar Yesus itu luar biasa. Yesus nggak pernah mengajarkan kehidupan yang aneh-aneh. Itu ya. Tujuan ajaran Yesus luar biasa. Supaya manusia itu dia agung apa? Hidup benar, hidup suci, hidup kudus, hidup dalam kebenaran, memiliki kepastian keselamatan. Isi ajaran Yesus itu tentang tata susila moral yang tinggi, tentang kerajaan surga, tentang akhir zaman, tentang siapa dirinya, itu ajaran Yesus ya. Jadi itu yang harus kamu mengerti, bahwa Yesus itu bukan seperti yang kamu pikirkan itu. Jadi bro, saya mau tegaskan samamu, kalau kamu katakan Yesus ciptaan, tidak ada di Alkitab Yesus ciptaan, karena firman bukan ciptaan, itu ya. Tetapi Allah menciptakan segala sesuatu oleh firman. Kalau Yesus dikatakan anak Allah, bukan berarti Allah beranak. Allah yang beranak itu bagi kami itu nggak beres itu. Yesus anak Allah itu sebutan, panggilan. Sama seperti saya disebut anak Medan, itu gelar, panggilan. Apalagi tadi yang kau bilang. Itu ya. Jadi kamu itu belajar bro. Jangan kamu memahami kekristenan dari para bidat. Dari orang-orang yang keliru memahami kekristenan.
Nggak pernah Bapa jadi manusia, nggak pernah Allah jadi manusia. Yang jadi manusia adalah firman-Nya Bapa, firman-Nya Allah, itulah Yesus Kristus. Makanya Yesus itu luar biasa hidupnya. Saya cari orang yang lebih baik dari Yesus, nggak ada. Makanya saya percaya sama Yesus. Udah cukup ya, jelas? Saya pikir udah cukup. Bang Erben mencari Yesus, apa yang mencari orang yang lebih bagus dari Yesus. Lu nggak tahu, lu nggak tahu dos. Kokos masih bisa chat tuh, nggak adil. Aduh, saya ngomong kok di salah-salah sih. Kamu nggak tahu Yesus itu banyak juga dosanya loh di Bible. Satu, membalikkan meja pedagang, memanggil wanita anjing. Kalau ada orang belum dibalikin, baik itu. Satu. Di dalam pertanyaan saya tadi itu, statement saya ya, sesuai dengan statement kamu, Bro Erben, Yesus itu setara dengan Bapa. Kamu nggak jawab. Di mana setaranya waktu dia mati? Mestinya kalau setara dengan Bapa, dia nggak mungkin mati. Ada kesetaraan, kekuasaan di situ gitu loh. Mestinya kalau dia setara nggak dipermalukan dong, disalib kayak gitu, ngos-ngosan dari bawah sampai ke atas bawah salib Golgota gitu. Saking capeknya diganti oleh Simon dulu sementara gitu. Mana setaranya di situ gitu loh. Itu satu ya. Lu jawab dong. Lu tinggal ngomong gini, saya ajarin lu menjawab. Oh maaf Bang Andi, dia dua natur. Kalau dia lemah nggak setara, kalau dia kuat baru setara gitu dong jawabnya. Masa menjawab diajarin sih lu? Itu satu. Jangan terguncang. Kedua, ya. Di dalam Bible-mu itu, di Perjanjian Lama itu bahasanya apa? Bukan bahasa Arab. Dan sumber Bible-mu itu bukan dari Arab. Di Perjanjian Lama itu bahasanya Hebrew. Yesus berbahasa Aramaik gitu loh. Nah lu cari dong, makanya lu kritik tes, belajar original teksnya. Jangan jadi umat terjemahan yang dibohongin. Saya akan nantang semua teman-teman yang pinter. Bahwa di mana ada kata Allah di dalam original teks Bible-mu, di mana? Kalau ada lu baptis gua. Gitu. Sumber Bible-mu itu, sumber Kristen itu bukan dari Arab. Kenapa kamu niri-nuri di sana? Paham ya? Jangan niru-niru Kristen Arab. Karena Arab itu dalam terjemahan Alkitabul Muqaddas itu terjemahan juga pada tahun 867. Itu loh. Memang waktu itu liturgi kata Allah itu kebiasaan orang menyebut itu, tapi bukan jabatan, tapi nama sembahan. Nyebrang ke Indonesia dipakai LAI, pernah ada nama, pernah ada jabatan dan seterusnya. Udah minjem disalahgunain pula lagi. Bukain data, Makanya Ini apa ini Kristen kayak gini nih? Coba buka data, jangan Ini modal gimana? ngerocos kau. Ini gimana ini? Nah, Ayo. ini nih. Tenang, Ya. tenang. Yang Enggak, lainnya sebentar. Dari tadi tenang, yang lain. Biarkan dia bicara, biarkan. ngerocos terus, malu-maluin. Mana Erben? Erben? Keluarkan. Tuh, ya. Keluarkan saja, teman Kristen, Keluarkan. keluarkan aja. Tolong admin dikeluarkan. Waktu saya jalan terus loh ini, nggak di stop. Coba dipus dulu Ya ya. nggak apa-apa, orang bicaranya topik satu arah kok. Udah enak kali kau 5 menit. Ya, teman-teman Kalau dua yang arah, nggak tapi- tahan baik Muslim maupun Bentar, Kristen. Kalau nggak tahan, silakan keluar dari diskusi di sini. Oke. Bang, Ya. apa Pade? Kenapa Ya. John? Silakan dulu. John. Pade itu udah ditunggu sama Ustadz Atta. Saya nggak enak udah manggil Ustadz Atta kemari, bingung juga saya. Ya udah silakan. Ya udah, silakan. Oke, Boleh oke. kita lanjut ke Sebentar. Saya jawab dulu dong. Selesaikan dulu Iya, ini, iya. Saya selesaikan jawab dulu dong. Sorry, Saya sorry ya jawab Mas. dulu dong. Sorry ya Bro Erben ya, sorry ya. Oke, saya selesaikan dulu dong. ini. Gak usah ganti narasumber. Oke. Ya. Jadi kesetaraan Yesus dengan Bapa adalah kesetaraan bahwa dia adalah firman. Karena dalam iman Kristen firman di dalam diri Allah. Sesuatu yang ada di dalam diri Allah setara dengan Allah. Sama seperti kau selebes. Pikiranmu, otakmu setara nggak dengan kamu? Atau pikiranmu levelnya di luar pantatmu atau bagaimana? Begitu ya. Oke. Jadi bro, masalah kata Allah saya sudah berikan data. Bahwa kata Allah bahasa Arab bukan milik Islam. Tapi itu milik bangsa Arab yang lebih tua dari Islam. Saya punya data tadi saya sudah tunjukkan. Bahkan orang Kristen sudah memakai kata Allah itu sebelum Islam ada. Oke? Baru berbicara tentang Yesus kamu bilang berdosa.
berarti kamu sebenarnya sedang menyangkali Qur'anmu juga. Karena dikatakan di Quran atau dikatakan di hadis, satu-satunya manusia yang tidak dijamah iblis itu hanya Isa. Yang diklaim oleh banyak muslim itu adalah Yesus. Di situ. Jadi kamu itu sekarang menabuk mukamu sendiri. Baru kamu lupa juga, kalau Isa adalah Yesus, maka sebenarnya kamu harus malu malam hari ini. Karena Isa dikatakan itu membuat mujizat. Bahkan burung dari tanah liat mencipta. Bahkan Isa itu atau Yesus itu melakukan banyak hal. Itu iya. Baru dikatakan Yesus atau Isa itu tidak berdosa dalam klaim beberapa muslim ya. Walaupun saya katakan agak berbeda juga. Baru dikatakan dia terkemuka di bumi di sorga. Baru ada ayat Quran yang mengatakan bahwa Isa itu rahmat bagi semesta alam. Dan kalian klaim itu menjadi Yesus. Jadi kamu ini di mana sebenarnya posisinya? Jangan kamu hanya untuk menyerang akidah Kristen menurut kamu, tapi kamu juga mengobrak-abrik kitab sucimu yang kamu anggap itu datang dari Allah dan sempurna. Jadi kamu jadi manusia jangan sampai kamu babak belur. Bahkan di kitab sucimu saya berikan 3 ayat yang mengatakan bahwa Isa mati. Bahkan dikatakan di situ dalam hari kelahiranku, kematianku, dalam hal aku dimuliakan. Jadi bro, kamu mau jadi bagaimana? Makanya saya bilang ketika saya coba membuat perbandingan antara Yesus dalam Alkitab dengan Isa di dalam Quran, maka saya melihat bahwa Yesus ini jelas menurut persepsi saya berdasarkan ayat yang saya baca dalam terjemahan oleh para profesor di dalam Departemen Agama itu mengatakan Isa itu lahir dimuliakan dalam kelahiranku, bahkan dia tidak berdosa dikatakan ya. Yesus itu adalah firman, Isa itu adalah firman dikatakan di sini. Saya bisa tunjukkan itu. Isa itu penuh dengan roh suci dikatakan. Isa itu diberkati dalam Maryam 19 ayat 31, bro. Jadi supaya bro itu baru Isa itu memiliki pengetahuan tentang hal yang gaib. Itu ada di hari Imran 3 ayat 49. Itu jelas bro. Isa itu berbicara pada saat kelahiran. Ada jelas ini. Ada data-datanya, saya punya bukunya di sini. Keajaiban kelahiran Isa itu jelas. Baru saya tunjukkan lagi samamu bro. Soalnya kamu kan dari tadi hanya menyerang iman Kristen. Isa itu mencipta. Itu ada di dalam Al-Maidah 5 ayat 110. Baru Isa itu menyembuhkan banyak penyakit orang. Ali Imran 3 ayat 49. Isa itu meninggal, itu Ali Imran 3 ayat 55. Baru surah Maryam 19 ayat 15. Baru 19 32 34. Baru Al-Maidah 5 ayat 117. Baru dikatakan Isa naik dan akan kembali, itu Ali Imran 3 ayat 55. Bro, jadi di sini baru di dalam surah Maryam 19 ayat 33 34. Ini semua berbicara tentang Isa di dalam Quran. Tetapi keagungan Isa di dalam Quran ini kamu tutupi. Kenapa ini enggak kamu beritakan di sini? Jadi kamu hanya untuk menyerang akidahku, tapi salah sasaran. Kamu mengobrak-abrik keagungan Isa di dalam kitabmu sendiri. Kamu ini muslim atau apa sih? Kamu percaya Quran atau percaya apa? Atau kamu percaya hanya untuk belajar hujat? Kapan kamu bertobat? Aduh bro. Sugi, aku nggak ngibul. Silakan kau cek sendiri ayat-ayatmu Sugi. Dari dulu aku tantang kau hatuha. Kau itu chat. Kapan kau cerdas Sugi? Ya. Jadi Hendy Selebes, mulai malam hari ini, jangan pernah kau menghina Yesus. Karena dia nanti hakimmu di akhir zaman. Kau percayalah kepada Yesus. Supaya kamu diselamatkan nanti di akhir zaman. Kalau enggak masuk neraka kau bro. Oke, udah cukup.